Hai teman-teman, kembali lagi di channel Lemon Tea. Terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan baik ya. Jangan lupa subscribe. Seperti inilah kondisi rumah mereka sekarang. Si gadis pemalas itu hanya berdiam diri di rumah, baring, dan hanya memainkan HP-nya saja, sehingga rumah mereka sangat berantakan. Setelah perjalanan yang cukup jauh, si gadis rajin itu pun sampai ke rumah mereka. "Pa, Papa, aku udah pulang nih, Pa. Papa." "Mungkin Papa lagi kerja gak ya?" "Ya, Kak, kok jam segini masih tidur aja sih, Kak? Ini kan udah tengah hari." Si kakek ini gimana sih? Bukannya kerja beres-beres rumah, malah nyantai di rumah seperti ini. Lagi pula ini juga udah jam berapa lagi? Astagfirullahaladzim, Kak. Kok gini sih jadinya? Meja berantakan banget. Dia yang di rumah kok jam segini masih baring-baring aja sih? Di sini nggak di... Ih, Kakak bener-bener. Ini meja makan kok berantakan banget sih? Bisa-bisanya ya si Kakak malah baring-baring aja lagi nyantai-nyantai. Duh, jangan bilang dia tiap hari begini. Ya udah deh, aku simpun tas aku aja dulu, baru aku yang beresin. Bener-bener ya si Kakak, jangan bilang tiap hari ya begini. Duh, kesian banget Papa. Pasti dia malas buat ngomelin Kakak. Ketika si gadis rajin menyimpan barang yang telah ia bawa dari sana, ternyata si gadis pemalas itu mengintip dari jauh, tanpa sepengetahuan si gadis yang rajin. Si gadis pemalas itu berkata dalam hatinya, "Wah, ternyata banyak juga ya uangnya anak itu. Kok bisa ya dia kerja secepat itu tapi uangnya banyak banget? Kayaknya aku bakal cari kerja juga deh. Siapa tahu aku punya uang lebih banyak dari dia, biar aku bisa belanja sepuas aku. Oke, malam ini aku harus bilang ke Papa kalau besok aku juga harus kerja, biar aku juga punya banyak uang. Emangnya dia aja yang mau banyak uangnya? Aku juga mau kali. Ya, besok aku harus kerja. Harus." Ketika malam tiba, mereka bertiga pun makan bersama di atas meja makan. Tapi bedanya, malam ini adalah malam mereka makan sepuas mereka, ditambah dengan makanan yang lezat itu buatan si gadis rajin. Di pertengahan ketika mereka makan malam dengan lahap, si gadis pemalas itu tiba-tiba berkata, "Bah, apa sebaiknya aku juga harus mencari pekerjaan? Kan aku juga udah besar. Gimana kalau gantian? Ada yang jagain Papa di rumah dan aku bekerja. Gimana menurut Papa? Papa setuju kan dengan keputusan yang sudah aku buat?" "Iya nak, itu keputusan kamu, terserah kamu. Bapak akan selalu mendukung apa yang sudah kalian putuskan. Yang penting kalian harus tahu aturan di tempat kalian bekerja. Harus patuh kepada mereka. Dan ingat, sopan santun kepada semua orang itu juga harus kalian terapkan. Bapak yakin ketika kalian berbuat baik kepada lingkungan kalian, kalian pasti diperlakukan baik pula kepada mereka." "Iya Pak, semua udah aku pikirin matang-matang. Rencana aku bakal bekerja besok pagi. Malam ini akan kusiapkan semua yang aku butuhkan." Pagi itu, si gadis pemalas sudah bersiap-siap untuk pergi mencari pekerjaan dengan tas yang ia bawa. Gadis itu ternyata benar-benar mematangkan hatinya untuk pergi mencari pekerjaan. Setelah semua yang ia telah siapkan, akhirnya si gadis pemalas itu berpamitan kepada si gadis rajin. Pada pagi itu ketika ia ingin berpamitan, si gadis rajin itu ternyata sudah berada di dapur. "Aku udah mau pergi nih.
kasih tahu ke papa ya kalau aku udah berangkat. Salamin buat dia. Ya ingat, jagain tuh papa baik-baik. Jangan sampai lupa makan. Ntar malah sakit lagi karena lo. Udah ya, gue pergi sekarang. Udah siang. Iya kak, hati-hati ya kak di jalan. Baik-baik ya. Ntar kalau ada apa-apa langsung kabarin kita ya kak. Ketika sudah berjalan cukup jauh, si gadis pemalas itu tiba-tiba melihat seseorang berada di pinggir jalan. Karena gadis itu sangat cuek, sehingga dia tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia tetap berjalan. Nak, bisa bantuin saya nggak? Iya, apain sih orang itu manggil-manggil aku? Kan dia nggak kenal aku siapa. Berani banget. Ya udah deh, biarin aja kali ya. Kan aku juga nggak kenal. Gimana mau bantuin sedangkan aku nggak kenal? Ntar malah penculikan atau orang jahat yang mau ngerampok aku. Udah deh, gak usah dihelanin. Nggak bisa bantuin saya nggak? Duh, benar-benar ya tuh orang. Ya udah deh, aku datangin aja. Ada apa pak? Ngapain manggil-manggil saya? Nak, bantu bapak ya antar pulang. Soalnya bapak nggak tahu arah jalan pulang ini kemana. Bapak, saya nggak kenal ya bapak siapa. Kok berani banget sih minta bantu sama orang lain? Iya nak, saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Karena kamu orang yang lewat di sini. Please ya nak, bantuin bapak. Bapak harus pulang. Maaf ya pak, saya nggak bisa. Soalnya saya nggak kenal bapak siapa. Jadi saya nggak bisa bantu bapak. Permisi. Gadis itu emang sangat sombong. Makanya dia tidak mau sama sekali membantu bapak yang meminta tolong kepadanya. Dia lebih memilih pergi melanjutkan perjalanannya. Setelah jalan berjam-jam, akhirnya, wah, ini rumah atau istana ya? Gede banget. Wah, aku baru lihat nih rumah segede dan sebagus ini. Gimana ya kalau aku punya rumah seperti ini? Pasti udah tenang banget hatiku. Kayaknya aku harus masuk deh ke dalam rumah itu. Siapa tahu aku bisa mendapatkan pekerjaan di dalam. Ketika si gadis itu nekat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba, terus terang saja, saya lagi mencari pekerjaan. Apakah di sini ada pekerjaan yang cocok untuk saya? Saya mau kok bekerja apa saja di sini. Mau ya, bisa ya. Karena perkataan gadis itu kurang sopan, mereka menolak gadis itu untuk bekerja di istana mereka. Maaf, di sini tidak ada pekerjaan untuk kamu. Kamu bisa langsung keluar dari rumah kita. Saya mau kok bekerja apa saja. Saya mau kok. Saya bisa kok kerja apa saja di sini. Yakin? Saya bisa kok, saya bisa. Baiklah, kamu boleh membersihkan kamar kita berempat. Tapi ingat, kamar kelima tidak boleh dimasuki oleh siapapun tanpa seizin kita. Jadi, kamu mengerti kan? Iya, saya mengerti kok, saya mengerti. Iya, saya mengerti. Si gadis pemalas itu benar-benar tidak membersihkan kamar yang telah diperintahkan. Kamar-kamar di situ benar-benar sangat berantakan. Mainan dan barang-barang berserakan di mana-mana. Sedangkan si gadis itu hanya duduk bersantai memainkan ponselnya. Ketika keluar dari kamar, si gadis itu mengarah kepada kamar kelima, kamar yang dimana tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali perintah. Karena benar-benar penasaran, si gadis itu nekat masuk ke kamar yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Hah? Banyak banget uangnya ini. Wah, apa adik aku ngambil di sini ya uang itu? Tapi
Mungkin enggak deh, tapi kok bisa banyak banget ya uang di sini? Duh, aku mau melihat-lihat lagi deh kamar ini. Apa di sini banyak harta karun? Atau hanya uang ini saja? Tapi untuk uang segini juga banyak banget. Aku baru sekali lihat uang sebanyak ini. Ketika berada dalam ruangan tersebut, tiba-tiba seluruh ruangan tersebut bergoyang seperti ada gempa yang sangat besar. Si gadis pemalas itu pun langsung panik. Dia berpikir, apakah ada yang melihatnya? Apakah di ruangan sini mempunyai CCTV? Semua yang dia pertanyakan di dalam pikirannya. Dia sangat kebingungan apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba ia menangis. Maafkan aku, aku tidak sengaja memasuki ruangan ini. Maafkan aku. Tanpa berlama-lama di dalam ruangan tersebut, si gadis itu langsung keluar dari ruangan tersebut dan langsung diminta untuk berhadapan ke depan pemilik rumah tersebut. Dia menangis memohon maaf atas kesalahan yang ia perbuat. Maafkan aku putri-putri, aku tidak sengaja memasuki kamar itu. Aku tidak sengaja, maafkan aku. Aku minta maaf. Kamu boleh keluar sekarang dari rumah kita. Kita tidak mau ada orang seperti kamu di dalam rumah kita. Orang yang tidak jujur seperti kamu. Kami pun meminta maaf karena upah yang sudah kamu lakukan di sini tidak bisa kami berikan. Karena semua ini kesalahanmu. Kamu telah melanggar apa yang kami perintahkan. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba gadis itu langsung berdiri dan marah kepada putri-putri yang ada di depannya. Tidak bisa seperti itu. Saya sudah bekerja di sini, jadi saya harus menerima gaji yang sudah saya cari. Saya sudah membersihkan kamar di sini. Saya sudah melakukan apapun yang kalian suruh. Mana gaji saya? Masa saya pulang tidak membawa gaji sama sekali? Ini tidak adil. Ini tidak adil. Semua ini salah kamu sendiri. Kenapa kamu melanggar peraturan yang sudah ada di rumah ini? Kamu bisa langsung pergi sekarang dari tempat kami. Si gadis itu pun langsung lari keluar dari istana. Dia sangat kecewa. Dia juga sangat marah kepada peri-peri tersebut karena ia merasa semuanya tidak adil untuk dirinya.